Jadi kemarin itu kan Nottingham ganti pelatih Ange. Si Ange ini katanya kutukannya itu baru 2 musim dia bisa bawa timnya minimal promosi atau juara. Jadi agak hati-hati sama si Nottingham aku. Akhirnya keluarin pemain Nottingham ada dua Sel sama Murilo. Lalu habis ada international break, jadi aku pakai free hit karena meminimalisir pemain-pemain yang main di jeda internasional. Langsung aja di posisi kiper aku ada Pop. Ini free hit ya. Pop ini harganya 5. Dia nanti ketemu Wolves. Wolves ini tim yang XGA-nya paling bawah, jadi rawan kebobolan Wolves nih. Nah, terus nanti si Pop ini ketemu Wolves. Lanjut ke back. Ke back aku masukin Richards. Nah, sebenarnya ada yang bilang masukin Munoz karena Munoz itu posisinya kan back sayap ya. Nah, tapi si Richard nanti ketemu Sunderland juga kayak Munoz ya, yang mana SG-nya terbawah ke 6. Jadi aku lebih milih Richard karena harganya lebih murah, 4,5. Terus ada Senesi. Senesi nanti ketemu Brighton. Lumayan gede sih sebenarnya peluang Brighton buat dia paling nggak main dominan atau mungkin imbang lawan Senesi. Cuman aku masih percaya Senesi karena nggak main di International League. Lanjut ada Jet Spence. Jet Spence ini dia ketemu West Ham. West Ham ini tim yang belum ketemu performanya sama sekali. Yang mana Spence ini nggak main di International League, jadi ada kemungkinan West Ham atau uh, Tottenham ini bakal main lebih ngotot ya, walaupun habis jeda. Lanjut di posisi midfield gelandang aku ada Brennan Johnson. Brennan Johnson ini kemarin nggak main di International Break, ketemunya West Ham. West Ham ini tim yang XGA-nya rawan kebobolan yang di urutan nomor 5. Jadi kemungkinan Tottenham menang tuh ada sih, lebih besar lah kalau XGA si West Ham tuh tinggi. Lalu sebelahnya ada Ndiaye. Dia ini juga baru masuk. Dia ini ketemu Aston Villa, SG terbawah ke-6. Dan kalau dibilang Everton ini tim yang bisa menang lawan Aston Villa nanti sih belum tahu ya, cuman trennya si Everton ini masih positif, jadi aku ambil dia harganya 6,5. lanjut lanjut ada Kaisedo. Kaisedo ini main di International Break, walaupun gitu Chelsea ini SG-nya tertinggi nomor 1 teman-teman, jadi kemungkinan bikin golnya tuh banyak, ada 3,7 sekian kalau nggak salah. Nah, dan Kaisedo ini selalu punya defcon yang gede. Pas kemarin ketemu Fulham aja defconnya 23, itu kan gila ya, bisa dapat 23 defcon. Itu kalau misalkan maksimal poin yang didapat lebih dari 2, si Kaisedo ini bisa dapat 4 dari defcon. Terus Fulham Fulham pas lawan Fulham tuh si Kaisedo sebenarnya nggak ada defcon, cuman dia mainnya bagus aja sih. Ada defcon cuman 7. Terus pas ketemu Crystal Palace dia ada 12 defcon. Lanjut ke Salah. Salah ini nanti ketemunya Burnley, lawan yang cukup mudah lah ya buat Liverpool, karena Burnley itu kayaknya ada di posisi 19 atau 18 gitu. Terus Muhammad Salah kayaknya masih jadi penggendong si Liverpool walaupun habis main di International League. Jadi ya semoga aja dia main dan ada assist atau mungkin gol lah. Lanjut ada Mbumo. Nah, Mbumo ini ketemunya Manchester City. Terus Mbumo ini habis main di International Break. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan selain pemain MU, kayak misalkan pemain Liverpool aja, kayaknya lebih berat ya buat dipilih. Cuman Mbumo ini tulang punggung, karena si Mbumo tulang punggung MU, jadi kemungkinan mainnya lebih gede. Aku ambil Mbumo. Lanjut di posisi penyerang. Di posisi penyerang ini ada yang lagi hot pick, ya ini Mateta, karena Mateta nih jadi transfer in nomor 1 di game week ini. Padahal nanti dia ketemu Sunderland ya, di home sih. Cuman kayak si Mateta ini baru ngegolin 1 gitu, baru kemarin golin 1. Dan si Crystal Palace ini baru ditinggal si Eze ke Arsenal. Terus Eze ini kan pemain intinya si Crystal Palace ya. Terus selain Eze juga si Ismail Sarr. Ismail Sarr juga pemain inti, dia posisinya winger kiri. Dia juga cedera sih, cuma nggak tahu, ada kemungkinan masih main sih.
walaupun cuma 75%. Terus lanjut lagi ke striker kedua, aku jadi ini kapten. Si Haaland rumornya sih bakal main, tapi nggak tahu karena dia main di international break yang mana torehannya ngeri banget. Dia bikin 5 gol dan 2 assist coy. Itu kayak torehan gol siapa ya? Musim kemarin mungkin si Muniz dari Fulham kayaknya torehan golnya segitu tuh musim kemarin. Nah, si Haaland ini cetak 5 gol dan 2 assist dalam satu pertandingan, kan gila banget ya. Semoga aja sih main karena nanti ketemu MU tuh kan derby ya. Yang mana City ini punya striker selain Haaland ada Marmus. Marmus sama-sama main di international break tapi torehannya nggak semencolok Haaland gitu. Jadi aku pilih Haaland buat jadi kapten. Lanjut ke cadangan, di kiper aku ada Dubravka. Dubravka ini kiper utama sebenarnya, cuma karena ketemu Liverpool aku taruh cadangan aja. Terus ini juga free hit nanti mungkin aku akan beli kalau misalkan ada transfer yang nggak kepake. Terus lanjut ada Aston Beto dari Everton. Beto ini pemain inti juga, cuman nggak yang gimana sih, biasa aja, dia pemain biasa aja karena harganya yang pas, jadi aku masukin si Beto. Nah, terus ada lagi back Kenny Tete ini dari Fulham, ketemunya Leeds ini kalau nggak salah Leeds ini tim yang SG-nya terjelek top 4 ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa ngegolin atau mungkin ada assist atau mungkin clean sheet aja lah. Karena Tete ini posisinya wingback ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa bikin assist. Lanjut lagi ada Renildo. Ketemunya Crystal Palace sih, cuman karena harganya murah dan pas dan dia juga back wingback juga. Jadi ada kemungkinan dia bisa bikin assist atau mungkin gol ya. Oke lah, itu starting line up aku. Terus kita lanjut lagi ke diferensial kah. Kalau diferensial nih sebenarnya kalau posisi back aku lebih nyaranin back dari Liverpool ya, karena mereka ketemunya Burnley kan game back yang mudah ya buat Liverpool. Cuman ada pemainnya harganya murah tuh 5 gitu ya, kayak Connor Bradley sama Gomez ya. Jadi paling antara dua itu sih, harganya 5, ketemunya Burnley, Connor Bradley atau mungkin Gomez ya. Tapi si Gomez ini back tengah ya, jadi bisa ngandelin gol sih bisa, cuman kayak peluangnya gak begitu banyak. Aku lebih condong ke Connor Bradley bukan ke Gomez. Lanjut ke diferensial midfield. Ini ada banyak sebenarnya, ada Declan Rice ini nanti ketemunya Nottingham Forest, pelatih baru. Belum tahu mainnya kayak gimana, mungkin ada perubahan dari Tottenham kemarin, nggak tahu. Si Ange. Terus selain Rice ada Grealish lagi naik daun banget, dia transfer paling banyak kedua setelah si Mateta ya. Dan nanti ketemu Aston Villa, tim yang belum ketemu sama performanya gitu. Lanjut di differential forward, ini agak susah sebenarnya. Differential yang aku pilih ini Joe Pedro. Karena apa? Karena dia main di international break tuh nggak full, main 2 kali dan nggak full. Tapi Chelsea itu punya striker Liam Delap yang posisinya striker murni. Dimana kalau tiap kita lihat pertandingannya, si Chelsea itu pakai Delap buat mantulin bola ke sisi kedua gitu, kayak Joe Pedro, entah Palmer, entah Neto gitu. Yang tugasnya seperti itu kan Delap, tapi Delap cedera, nggak tahu nanti mungkin kalau misalkan Pedro jadi striker murni kayak apa, belum tahu juga ya. Cuman itu jadi diferensial dari aku. Atau mungkin kalian kalau misalkan ada budget ya pilih Gyökeres sih, aman sih itu. Walaupun nanti Arsenal ketemu Nottingham ya, jadi agak gambling juga, cuman ya boleh dicoba antara Pedro atau Gyökeres. Itu aja mungkin review buat review game week keempat. Enggak, starting up buat game week keempat kali ini. Sorry kemarin nggak ada update karena emang nggak ada pertandingan ya, jadi ya baru minggu ini. Bye bye kan, good luck.